Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Kajian kali ini tentang mengeluh itu manusiawi, ya. Mengeluh itu manusiawi. Jadi kalau orang mengeluh, ya, Sabtu Wage mengeluh itu adalah sesuatu yang manusiawi, ya. Jadi wajar-wajar saja. Tetapi jangan sampai kita itu lupa dengan tujuan kita, lupa kebangkitan kita. Jadi itu statement dari subscriber kita. Kalau menurut saya pribadi, mengeluh itu tidak manusiawi. Ya. Mengeluh itu tidak manusiawi. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia, ya, manusia itu adalah pemimpin. Manusia itu memiliki kecerdasan. Manusia itu memiliki akal pikiran. Manusia memiliki sisi gaib. Ya. Pada saat Anda sudah mengeluh, apa yang terjadi? Energi negatif Anda, energi negatif alam semesta, ini akan masuk ke dalam tubuh Anda. Dan pada saat itu, langkah Anda akan semakin berat. Ya. Jadi tidak manusiawi lagi, sudah ada kecampuran, ya, jin negatif, santet, elu, sihir, ya, energi-energi negatif dari orang lain, dari alam semesta masuk ke dalam tubuh Anda. Dampaknya apa? Ya, yang Anda rasakan saat ini, ya, nggak bisa bangkit-bangkit dari hanya satu kesalahan, mengeluh. Ya. Mengeluh itu tidak manusia. Ya. Mengeluh itu tidak manusiawi. Ya, mengeluh itu adalah nafsu. Mengeluh itu adalah setan. Ya. Jadi itu sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis, sifat-sifat hewani. Mengeluh. Ya, mengeluh ini kan karena apa? Karena sesuatu tidak tercapai, karena sesuatu yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Karena kebahagiaan ini banyak alasannya, kaitannya dengan mengeluh tadi. Duh, kok kayak iso nyarutang sih? Duh. Nah, mengeluh itu kan sifat hewani, bukan sifat manusiawi. Sifat manusiawi kita ini penduduk surga, gitu. Karena kesalahan dari Nabi Adam, akhirnya kita turun ke bumi, gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena nafsu. Ini makan buah kulti, si Hawa ini, ya. Si Hawa ini ingin makan buah kulti. Akhirnya udah terakhir Nabi Adam. Akhirnya kita turun ke bumi. Kita ini sebenarnya penduduk surga, gitu. Apa yang tidak dicukupi oleh Tuhan? Ya, sudah nggak usah lihat surga, lihat di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita, ya, lengkap, mata kita lengkap, ya, hidung walaupun pesek tapi punya, mata walaupun tidak tampan, tidak cantik, tapi punya, bisa melihat. Akankah kita masih mengeluh? Ya, jauh di sana, ya, jutaan orang buta. Kenapa Anda Sabtu Wage kok masih mengeluh? Anda punya kedua tangan, ya, jauh di sana ribuan tidak punya tangan. Kenapa Anda masih mengeluh? Anda bisa makan 3 kali sehari, di sana 1 kali sehari. Kenapa kok Anda masih mengeluh? Apakah mengeluh itu sifat manusia? Bukan. Itu sifat nafsu, sifat setan, sifat iblis, sifat hewan, bukan sifat ilahiyah. Jadi yang paling berat itu adalah mengendalikan diri kita ini. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan bisa mengendalikan dunia, ya.
Nah itulah teman-teman, contoh kecil ya, mengeluh itu akan menambah beban berat Anda. Harusnya Anda naik, tidak akan naik karena mengeluh. Duh, kakiku kok sakit, mau sholat kakiku sakit, mengeluh. Apa yang terjadi? Akhirnya Anda sholat dengan duduk, mengeluh. Aduh, saya mau puasa, tapi saya kena mah. Sabtu Wage ya, saya mau puasa, saya kena mah, saya kena asam lambung, mengeluh. Ya, akhirnya apa? Memanjakan jasad Anda, jasad yang Anda akan tinggalkan ya, Anda manja. Itu kan nafsu, perwujudan dari iblis gitu. Padahal ya, kalau teman-teman Sabtu Wage yang kondisi asam lambung, mah, coba puasa, pasti sembuh. Saya bisa jamin. Anda puasa ya, sehari puasa sehari tidak, puasa Nabi Daud, itu pasti akan sembuh. Anda yang punya penyakit apapun ya, Anda puasa, itu pasti sembuh. Ya. Jadi jangan mengeluh. Mengeluh itu bukan sifat manusia ya, itu sifat nafsu, sifat iblis. Kalau Anda mengeluh, masalah Anda tidak akan selesai. Anda akan terpuruk, Anda terkunci di sana, tidak akan bisa bangkit-bangkit. Yang masalah dengan pasangan, yang masalah dengan pekerjaan, wadah mengeluh. Mengeluh ini temannya banyak alasan. Ya, banyak alasan. Ya tadi, ya, mau puasa alasan mah, mau puasa sudah tidak usah puasa. Mau mengamalkan amalan, kalau tidak punya guru bisa gila, banyak alasan. Nah, Anda belum mencoba, Anda sudah membuat kesimpulan. Gitu. Gitu. Anda belum mencoba amalan tadi, sudah membuat kesimpulan gila. Belajar tanpa guru bisa gila. Loh, Anda ini dikasih akal. Ayat yang pertama turun ya di dalam ajaran agama saya Islam, Iqra, bacalah. Nah, Anda dikasih kemampuan untuk membaca. Ya, katakanlah ini buku, ya, saya baca buku. Ya. Nah, ini kan pengetahuan, ini kan guru. Ya, guru itu bukan berarti Anda menganggap saya guru. Saya pakai kopiah, pakai sorban, pakai wujud manusia, bukan itu gitu loh. Alam seisinya ini juga guru. Ini adalah ayat-ayat yang tersirat gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu ada dua ayat ya, ayat muhkamat dan tasyabihat. Kalau tidak salah itu ya, ayat muhkamat itu adalah ayat yang sudah jelas di dalam Al-Quran, misalkan puasa, zakat dan sebagainya. Ayat mutasyabihat ini alam semesta ini yang menjelaskan kebesaran-kebesaran Tuhan. Nah, ini semua ilmu. Ya, jadi ada juga yang Sayyidina Ali pernah berkata, undur makola wala tantur makola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat yang berbicara ini. Ya. Kalau seorang gila, dia memberikan petuah, masuk logika, masuk kebenarannya, ya sudah, gunakan. Jangan Anda pandang dia gila gitu. Bisa jadi Tuhan mengutus orang gila itu memberikan informasi kepada Anda, memberikan ilmu kepada Anda. Bisa jadi melalui video ini Anda tercerahkan, juga bisa jadi. Bisa jadi Anda nonton video ya, tiba-tiba Anda paham, lihat Facebook tiba-tiba ada keilmuan, itu bisa memahamkan Anda. Apakah itu bukan guru bagi Anda? Jadi guru itu jangan Anda maknai sempit, orang yang mengajarkan sesuatu tatap muka harus bersanad seperti itu.
Ya sudah, masuk pesantren saja, masuk padepokan atau masuk apalah. Kalau Anda pemahamannya seperti itu di era saat ini, jadi cobalah kita ikuti perkembangan zaman. Era saat ini era digital, informasi itu sangat cepat. Ya, kalau zaman dulu ya, saya mau lihat berita, saya harus beli koran. Kalau sekarang tidak, saya punya kuota, lihat berita, tinggal ketik, muncul. Nah, itulah guru informasi. Nah, di dalam diri kita itu sudah ada filtrasi, sudah ada kemampuan untuk memfilter. Nah, Tuhan itu sudah menganugerahi kita itu semacam ini, membedakan antara mana yang baik, mana yang jelek. Jadi jangan banyak alasan. Jadi kalau harus berguru, harus mengamalkan amalan ya, katakan yang saya posting di channel ini ya. Terus tidak ada mursyid, tidak ada yang tuntun, takutnya gila. Ya sudah, nggak usah diamalkan. Itu Anda terlalu banyak amalan dan Anda tidak akan bisa bangkit. Ada aja. Anda dikasih jalan ini, alasan lagi. Ujung-ujungnya mengeluh. Nah, mengeluh itu bukan sifat manusia, itu sifat nafsu Anda. Itu sifat nafsu yang melekat di dalam tubuh manusia Anda. Ya, sama halnya dengan malaikat ya. Anda tahu ceritanya malaikat Harut dan Marut ini. Ya, dikasih nafsu. Ya sifat tadi, sifat mengeluh tadi. Akhirnya apa? Hancur sifat malaikatnya. Nah, maka dari itu teman-teman Sabtu Wage, jangan pernah mengeluh ya. Lakukan sekuat apapun yang Anda bisa lakukan. Tetap semangat, tetap optimis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.